Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Daman Khairi dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A akan menyampaikan sebuah kultum yang mana akan digunakan guna memenuhi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Ustadz Ahmad Izzuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip salah satu kaidah dari kitab Mabadi'ul Awwaliyah yang mana saya akan mengambil kaidah pertama dari kitab tersebut yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru utawi piro-piro perkara iku bimaqasidiha kelawan niate al-umur, kelawan niate perkara. Apa artinya? Artinya setiap perbuatan itu bersama dengan niatnya. Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya. Setiap perbuatan itu tergantung dengan maksudnya. Apa itu niat? Membahas niat mungkin sudah ramai, selalu kita temui di kehidupan kita. Secara umum, niat adalah amalan hati atau amaliyah qalbiyah. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut yang mengetahui mengenai niat atau motif seseorang dalam berbuat ataupun beribadah. Seperti contoh dalam konteks ibadah, ketika kita hendak berwudu, maka harus diawali dengan niat. Ketika hendak berpuasa, maka niat menjadi rukunnya. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, kita diharuskan melakukan niat sebelum mengerjakannya. Kemudian dalam konteks selain ibadah, di dalam kitab Mabadiul Awwaliyah diterangkan bahwa orang yang memeras anggur itu juga tergantung niatnya. Apakah untuk dijadikan cuka ataupun dijadikan khamr atau minuman keras. Apabila ia berniat untuk membuat anggur tersebut menjadi cuka, maka tidak apa-apa, tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Akan tetapi, jika ia berniat untuk menjadikan anggur tersebut sebuah khamr ataupun minuman keras, maka ia berdosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Artinya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Dan bagi setiap orang, balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan hadis tersebut, bisa kita pahami bahwa betapa pentingnya niat dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Bukan hanya dalam ibadah tetapi dalam hal-hal lain. Maka dari itu,
hendaknya kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu menanamkan niat yang baik di setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Kedudukan niat dalam agama Islam sangat-sangat diperhitungkan. Saat perhitungan di amal di yaumul hisab, hanya niat yang menjadi penentu apakah amal yang kita lakukan itu menjadi amal yang baik ataukah amal yang buruk. Karenanya niat lebih utama dibandingkan amal itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Niyatul mu'minin khairum min amalihi." Niyatul mu'minin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal yang ia lakukan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, hendaknya kita sebelum mengerjakan suatu perbuatan, alangkah baiknya kita lebih utama memantapkan niat kita terlebih dahulu. Karena niat yang baik itu merupakan awal dari sebuah perbuatan yang baik. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Apa artinya? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat yang baik. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak baik. Seperti contoh, ketika kita melakukan sedekah kepada orang miskin di pinggir jalan, tapi kita hanya memiliki uang 2.000 atau 500 perak. Nah, ini kan bukan jumlah yang besar. Akan tetapi jika kita niat bersedekah ikhlas dan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bisa dihitung sebagai pahala yang sangat-sangat besar. Begitu juga sebaliknya. Jika ada orang yang bersedekah kepada anak yatim contohnya. Ia bersedekah sebanyak 10 juta, 20 juta, 1 miliar yang merupakan nilai-nilai yang sangat-sangat besar. Tapi jika tertanam dalam hatinya suatu niat, ia ingin sombong atau ingin dikenal dengan orang banyak bahwa ia telah bersedekah dengan nilai yang sangat besar, maka apalah artinya sedekah tersebut jika jatuhnya kepada riya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah pentingnya niat dalam setiap perbuatan dalam hidup kita. Maka hendaknya kita setiap akan melakukan suatu perbuatan, kita tanamkan dalam hati kita niat-niat yang baik. Dan jangan sampai kita mengerjakan suatu perbuatan, niat kita tidak 100% ataupun tidak totalitas. Sehingga perbuatan yang kita lakukan juga menjadi tidak sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari perbuatan maupun kata-kata saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.